Perhatikan juga ya. Itu minimal dengan telinga sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena malaikat pun dia catat yang terdengar. Kalau yang dalam hati dia, amalan qalbu itu dia nggak bisa nyatat, Pak. Nggak bisa nembus dia. Ya. Nah, kenapa? Karena orang yang sholat itu munajat kepada Tuhannya, wa muhallal munajat al-qalbu, dan tempat orang munajat itu adalah qalbunya. Ya. Jadi tempat munajat itu qalbu, mahallahnya. Ya. Fa idza ghafala al-qalb batalat sholatuhu. Maka apabila dia lupa, qalbunya lalai, ghafal, maka batallah sholatnya secara rohani. Artinya nggak ada pahalanya, nggak diterima Tuhan. Dia gimana mau diterima Tuhan? Uang hati kita nggak ke dia kok. Iya kan? Kemudian beliau katakan lagi, wa naqadat salatal jawari li annal qalbu aswal baqi tabi lau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadul qalbu. Nah, bila qalbu tadi lupa, maka dia dianggap batal, dan sekaligus badannya juga, karena qalbu merupakan inti, aslu wal baqi, ya, dia merupakan inti, dan anggota badan itu adalah tabi, ngikut. Nah, anggota badan kan ngikut hati sebenarnya kan. Maka sholat yang bagus itu ya memang harus diajarkan sih, harus belajar ya, supaya dapat hakikat syariatnya. Nah, kalau dalam tarikat itu memang Bu, Pak, kalau kita sudah belajar tarikat, ya cuman bahasanya ya, kadang-kadang kita ngerasa sholat kita yang dulu itu ya, aduh gimana gitu, kayaknya nyesal gitu. Lama kali belajar tahu ilmunya kan. Kalau udah tahu ilmunya, Allah, orang tarikat itu sholatnya dia ngerasa bukan dia gerakin gitu. Nah, dia ngerasa yang gerakin itu ya Allah gitu. Emang dari ruh kita yang gerakin, tapi yang beri energi ke ruh kita itu kan Allah Ta'ala. Dia ngasih kekuatan, kudrah, iradah, ilmu, hayat, dia ngasih dengan kapasitas yang terbatas. Nah, kita hanya pilihan itu, gerakin itu aja yang ikut dia. Kita perhatikan aja ruh itu. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau nggak belajar tarikat, biasanya ya hampir bisa dipastikan orang yang nggak belajar tarikat 100% kalau dia bergerak, dia merasa dia yang gerakin gitu. Artinya egonya, akunya itu masih ada gitu. Wah, kalau kita kaji halus, aduh, pusing kita. Kaji halusnya apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalim min kibrin. Hadis sahih Bukhari. Tidak bisa masuk surga orang yang kalau ada dalam kalbunya rasa sombong. Tahu rasa sombong itu? Itu munculnya dari ego, aku. Oh, aku yang gerakin ini, bukan Allah. Kita ngerasa kita masih, Pak. Makanya kalau bahasa hakikatnya, yang gerakin ini nanti kita ngerasakan Allah. Kenapa? Karena kita udah tawakal, serahkan lagi, kembalikan jasmani rohani ini, kita kembalikan ke Allah. Ini milikmu ya Allah. Maka Allah yang menggerakkan. Maka bahasa orang hakikat seperti apa? Seperti Allah menggerakkan jasad kita ini untuk menyembah dirinya gitu. Jadi dari dia untuk dia gitu. Kita udah nggak ada, kita hanya syahadat saja, menyaksikan saja. Nah, kita hanya menyaksikan, melihat diri kita digerakkan oleh Allah untuk menyembah dirinya. Maka kalau orang sudah sampai kepada tarikat, ilmunya ujungnya la haula wala quwata illa billah. Nah, itulah yang dikatakan Umar bin Khattab. Orang kalau sudah sampai ke puncak ilmu, dia akan punya tauhid la haula wala quwata illa billah. Kalau masih di tengah, gue nih, kalau nggak ada gue lu nggak bisa. Gitu Pak ego. Itu masih dalam perjalanan. Tapi kalau sudah ke puncak, baru dia sadar la haula wala quwata illa billah. Itu tingkat tauhid orang ma'rifat.
Nah, maka ketika orang tarekat sholat, dia karena dia merasa rukuk sujud itu bukan dirinya, tetapi yang menggerakkan Allah Ta'ala, maka dia tidak ada sombongnya. Ya kan? Ada bujur, oh rajin kali kau sholat. Dia merasa enggak. Itu karena Allah tadi yang gerakkan, bukan aku. Jadi tetap merasa enggak ada apa-apa. Nah, itulah kebeningan qalbu sebenarnya. Nah, itulah makanya kita sangat perlu sebenarnya belajar ya tentang ilmu rohani. Supaya amal kita itu pun makomnya tinggi. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau berdasarkan hadis Nabi, di dalam jasad kita ini ada daging mudghah. Dan mudghah ini apabila dia bagus hati itu, maka baguslah seluruh jasad. Kalau hati qalbu kita fasad, rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Apa itu? Wahyal qalbu. Itulah yang dimaksud dengan qalbu. Jadi kalau qalbu kita rusak, tidak menghadap Allah, maka jadilah amalan kita menjadi rusak. Wa salatu syariah muaqqatah fi kulli yaumin wa lailah khamsa marrat. Adapun salat syariah dia terbatas waktunya setiap hari 5 kali. Was sunnatu ayyusalli hadza salata fil masjid bil jamaah. Maka secara syariat kita disunnahkan untuk salat di masjid secara berjamaah. Ya. Menghadap Ka'bah, mutawajjihan ilal Ka'bah. Wa tabi' bil imam bila riya wa sum'ah, mengikuti imam tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa ada hati kita untuk dilihat orang, untuk didengar orang, oh rajin kali ke masjid, tanpa ini. Wa amma shalatut tariqah, adapun salat tariqah dilakukan mu'abbadatun fi umrihi, di selama-lamanya, sepanjang selama-lamanya, abadan abada, seluruh umur kita. Wa masjiduhal qalb, masjid salat tarekat itu adalah qalbu. Jadi masjidnya qalbu, bukan masjid beneran gitu. Wa jama'atiha ijtima'i quwwatul batin ala istighali bi asma'i tauhid bilisanil batin. Nah, ini jelaskannya lagi. Ya, cara berjemaahnya cemana? Ijtima, menggabungkan atau ya memadukan kekuatan batin dengan menyibukkan hati kolbu kita dengan apa? Asma tauhid Allah dan lisan kolbu, lisan batin, melalui lisan batin. Jadi di hati kita itu tetap memandang Allah atau tetap menyebut-nyebut Allah, terus menyaksikan Allah, tergantung makom rohani kita ya. Tetap menyebut Allah, tetap memandang Allah. Nah, kalau sholat kan ada imamnya, ada masjidnya, masjidnya hati, kemudian berjemaahnya adalah qalbu kita sibuk dengan apa? Dengan asma tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di asma tauhid itu ada la ilaha illallah, ada Allah, Allah, langsung ada hu. Engkaulah ya Allahu, engkau ya Allah, itu kan. Bilisanil batin. Wa imamuha, imamnya apa? Nah, kalau tadi imamnya kan imam depan. Kalau qalbu itu imamnya apa? Ini dijelaskan beliau lagi lebih rinci. Imamnya adalah asyauqi fil fuadi. Ya Allah, gemetarlah kita kan. Imamnya adalah rasa rindu kepada Allah. Jadi munculkan rasa rindu itu. Allah Akbar, pasti nangis, netes air mata. Ya. Coba aja, bisa nggak dimunculkan rasa rindu ke Allah? Kalau nggak duduk ilmunya, nggak masuk tarekat. Ya, dia harus duduk bener, itu kalau betul. Allah, Allah kita sebut nangis kita kan, ya Allah, ya Allah. Kalau kita biarin bisa menjerit, namanya rindu. Ya gimana orang rindu? Jerit nggak? Jerit. Jadi imamnya itu rasa rindu itu.
Rasa rindu itu sudah dekat dengan makom. Cinta rindu itu makom tinggi, Pak. Nah, rasa rindu itulah menjadi imam kita. Rasa rindu itulah nanti mengantarkan kita kepada makom mendekati jannah itu. Itulah ditunggangi rasa rindu ke Allah. Banyak nggak orang sholat ngerasa rindu sama Allah? Banyak nggak? Hah? Berarti nggak ada imamnya kan? Nggak berjemaah dia. Secara qalbu, ya. Asyauq, rindu. Ternyata rasa rindu ini letaknya di fu'at, di mata hati. Pandanglah pakai itu. Nah, kalau sudah sampai punya rasa rindu, berarti puatnya sudah hidup. Mata hati berarti sudah masuk di alam jabarut. Puat itu alam jabarut. Kalau sudah di alam jabarut, khusuk sholat. Kalau sudah khusuk, masuk ke surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu syaratnya harus khusuk, letak Firdaus alam jabarut. Jadi teorinya itu bersambung dia. Beliau membuat teori tersambung itu. Sesuai dengan teori Al-Quran, hadis, Quran, Sunnah. Ya, hanya dijelaskan rinci oleh penjelasan ilham ilmu yang dia terima dari Allah Ta'ala. Nah, itulah kelebihan Pak Syekh ini kan. Karena memang dia wajarlah kalau boleh itu disebut dengan wali kutub. Ya kan? Karena bisa menjelaskan serinci ini kan. Wa qiblatuhal al-hadrah al-ahadiyah. Kiblatnya apa? Kalau jasad kiblat kita tadi Ka'bah. Jadi kalau qalbu itu kiblatnya apa? Al-hadratul ahadiyah. Nah ini kalau orang nggak tarikan nggak bisa ngerasain ini Pak. Al-hadratul ahadiyah itu gini Pak. Kita ngerasain ini kayak Allah gerakkan, bukan kita. Itu kiblatnya itu. Jadi bukan kita yang ngerasa, yang gerakin Allah Ta'ala gitu. Kita sudah kosong namanya, kosong. Kalau di makom ahadiyah itu kita seperti Tuhan, tapi bukan Tuhan. Ya, seperti Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang disembah. Kita berada di makom Tuhan namanya, ahadiyah. Kalau dalam Naqsabandi disebut ahadiyah itu makom ketuhanan. Makom ketuhanan itu kita fana, kita merasa bukan kita lagi yang gerakin. Yang gerakin Allah Ta'ala. Nah, kalau beliau mau sebut sini, hadratul ahadiyah, yaitu kiblatnya. Ya, kalau kita pahami secara disederhanakan, ya kiblat kita itu ya kita merasa yang gerakkan itu Allah gitu aja. Bukan kita. Itulah kiblatnya. Ya. Wajamalis somadiyah. Wahya qiblatul haqiqah. Dan kita menyaksikan keindahan hanya somadiyah. Somadiyah itu Allahus Somad. Kita merasakan nikmatnya bergantung kepada Allah. Kita tadi kan nyerahkan diri, pasrah, tawakal ke Allah. Jadi kita bergantung kepada Allah. Kita merasa Allah yang gerakkan, kita hadiah. Seperti menyatu dengan sifatnya, dia yang menggerakkan diri kita. Kita bergantung menyaksikan betapa nikmatnya, jamal, indahnya bergantung kepada Allah. Nah, jadi kita tidak bergantung kepada akunya aku, egonya kita gitu. Sombong itu udah nggak ada dalam sholat itu. Nah, itu tadi disebut kalau kita kaji halus, ya nyesal kita nggak belajar tarikat ini. Ya nyesal. Kenapa? Nggak hilang ego kita, sombong kita itu. Padahal untuk sampai ke surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang masih ada dalam kalbunya seberat biji jarrah rasa sombong. Nah, maka di dalam tarikat rasa sombong itu yang dibuang jauh-jauh, ego itu. Nah, cuman buangnya itu ya belajarlah. Belajar dengan rasa. Ya, godaannya ya semua di makom ada godaannya, ya, ada godaannya di makom ahadiyah nanti kita seperti Tuhan, kita merasa ninggalin sholat tuh nggak apa-apa, itu godaan, hati, itu godaan itu, kita ngerasain ninggalin sholat nggak apa, kenapa? Kita ngerasain gerakan Tuhan, tak boleh diucapkan, dirasakan saja, sampai ke makom itu.
Karena kita sudah merasa dekat bersama dengan Tuhan, muncul nanti cobaan. Cobaannya apa? Salah satu cobaannya adalah kalau ninggalin sholat itu nggak apa-apa. Karena kita sudah sedekat dengan Tuhan. Nggak boleh. Nanti terpental kita. Seperti iblis. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan taat. Itu godaan. Masing-masing makom ada godaannya. Nah, kalau godaan orang awam biasa malas sholat. Udah rajin sholat, malas ke masjid. Udah rajin ke masjid, dibuat berkelahi sama temannya di masjid. Biar jangan ke masjid lagi. Beda-beda tingkatannya. Nah, jadi setiap makom itu, rasa itu ada godaannya masing-masing. Nah, itu yang dikatakan Pak Syekh kan. Jadi, makom rohani itu pun memiliki godaan masing-masing. Ya. Termasuk makom ikhlas. Ya, makom rohani. Kita digoda dengan harta dunia, akhirnya ibadah minta dunia. Udah kaya kita dunia, lupa dengan akhirat. Jadi dunia itu godaan untuk nyampai kebahagiaan akhirat. Begitu kita sudah hilangkan dunia, ya Allah, aku lebih suka surgamu, ya Allah. Dunia ini berikan aku kemudahan saja. Ya secukupnya saja. Nggak mesti banyak-banyak. Yang penting aku tetap bisa ibadah, bisa dekat denganmu. Biar bisa masuk surga. Kadang dimimpikan kita dengan surga. Ya udah. Jadi beribadah pingin surga terus. Godaan juga pingin surga. Kalau mau naik lebih tinggi, terus gimana? Ya nggak usah pingin surga, pingin Allah saja. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi, jadi masing-masing itu godaan. Ya, itu di bab-bab sebelumnya kan sudah disebut. Orang yang ingin mencapai Allah, godaannya pertama dunia, hawa nafsunya, egonya. Setelah selesai nanti masuk godaannya adalah pahala akhirat, surga. Kalau dia berhenti di surga, sudah. Tak sampai ke Allah, di surga sajalah. Innamal amalu bin niat. Amal kita digantungkan kepada niat kolbu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dilanjutkan lagi wal qalbu warruh masyghul bihadhi salat ala dawam. Maka hati kita, ruh kita sibuk dengan salat seperti ini, ala dawam, dawam terus menerus. Terus menerus merasa kehadiran Allah. Terus menerus rindu, terus menerus somadia bergantung kepada Allah. Tak bergantung lagi kepada makhluk. Fal qalbu la yamutu wa la yanam. Maka hati orang beriman itu tidak mati dan tidak tidur. Dia sibuk bin naum wal yaqzah bi hayatil qalbi. Baik dalam tidurnya maupun dalam jaganya, yaqzahnya, hati itu tetap hidup bersama Allah bila sautin, tanpa ada suaranya, wala qiyam wala qu'ud, dan hati itu tidak duduk, tidak berdiri. Dia tetap hidup bersama Allah. Maka kalau kita mau tidur pun ya tawakal aja ke Allah kan. Ya pasrah aja. Ketiduran kita dibawa keluar ruh kita, diperjalankan, ya pasrah aja. Terus kemana diperjalankan Allah? Maka tidur itu ya harus zikir, jangan tidur asal terletak. Nggak ada ingat Allahnya. Zikir, hadir hati ke Allah sampai dia hilang, diperjalankan Allah. Kami tahan ruhmu, bagi yang masih hidup dikembalikan lagi. Itu diperjalankan. Nanti kita kalau tidurnya bagus, caranya bagus, ya kalau ruhannya bagus, bersih, barulah muncul ru'yah sholihah, mimpi-mimpi yang baik. Karena yang bahagian dari kenabian yang masih tersisa adalah ru'yah sholihah. Bahwa mukhatib biqaulihi ta'ala. Kenapa? Karena hati itu menjadi mukhatib. Dia teman dialog, mukhatabah. Selalu munajat berdialog kepada Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini di dalam Al-Fatihah ini kalau menurut Habib Rais ada nama-nama setan. Tapi ini paling sulit ngamalkannya di umum. Sebenarnya cara membaca ayat ini Bapak Ibu, Iyyaka, hanya kepada engkau. Iyyaka, seperti putus dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kita kan bacanya iyyaka na'budu, sering gitu kan. Kalau beliau mengatakan kana ini nama setan, kanas ini nama setan juga. Maka cara baca yang benar kalau menurut beliau berdasarkan beberapa kitab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti putus dia. Iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka hanya kepada Engkau, nasta'in kami mohon pertolongan. Nah, cuma kalau kita baca nanti di imam gitu, orang sering keganggu dia kan. Nah, saya pernah coba baca gitu kan dekat kompleks saya. Kemudian berikutnya pas khutbah Jumat, najinya bilang, Ustadz, kalau Ustadz bacanya kayak kemarin, nanti imamnya yang lain aja ya, katanya. Karena belum terbiasa, agak terganggu dengan ilmu itu. Kalau kita sholat sendiri ya begitu, ikut aturan tuh. Akhirnya kita yasir saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disamarkan aja jadinya. Nah, karena menurut sebahagian kitab begitu Pak, kanas, dia setan itu menyisipkan nama setan di dalam Al-Fatihah itu. Kita salah sebut, dia yang hadir. Kana itu nama setan, kanas itu nama setan juga. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu pernah saya bahas rupanya ya. Dulu kan pernah kita bahas. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua bait terakhir, qala fi tafsiril qadi fi hadhil ayah isyara ala hanal arif wa intiqal min halil ghaibah ila al hadrah. Al-Qadi dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini mengisyaratkan kepada hal keadaan orang yang arif billah, yang mereka berpindah dari ghaib, ya, lupa kepada Allah, kepada hadrah, menjadi ingat Allah. Fastahaqqa bimisli hadzal khitab kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi, para wali itu salat di kubur mereka sebagaimana mereka salat di rumah-rumah mereka. Nah, ini hadisnya riwayat udah ini katanya taqaddam takhrijuh, kemarin sudah kita takhrij katanya. Nah, ay masyghuluna billah, maksudnya apa? Para nabi, para wali salat di kubur mereka itu maksudnya apa? Seperti salat di rumahnya, maksudnya adalah mereka sibuk hatinya, qalbunya munajat. Wal munajat tahuli hayat qulubuhum. Munajat hayat, hidup hati mereka terus bersama Allah. Fa ijad tamat salat syariah wa tariqah zahiran wa batinan faqad tammas salat. Siapa yang mampu menggabungkan salat syariat dan tarikat ini secara zahir dan batin, maka sempurnalah salatnya. Yakni salatahu menjadi tamah, balasannya azim, sangat besar di alam kurbah untuk ruhaninya. Untuk ruhani kita mendapat kurbah, kedekatan kepada Allah, sangat dekat sama Allah, ya, sangat dekat. Dan derjat bijasminiyah, kalau dia tidak terlibat ruhaninya secara baik, dia hanya mendapat derjat jasmani. Artinya apa? Hanya mendapat surga, tetapi tidak dekat ruhaninya kepada Allah. Fayakun hajar rajul abadan. Begitulah keadaan kita, ya. Orang-orang yang melakukan sholat seperti ini, ya, maka nanti kita akan mendapatkan kesempurnaan, ya. Abadan fil zahir wa arifan fil batin. Inilah keadaan orang yang ahli ibadah secara zahir. Maka karena kita rajin ibadah secara zahir, kita dianggap abid. Kan kalau kita qalbu kita selalu hadir kepada Allah, kita disebut dengan arif billah, orang yang mengenal Allah. Kalau qalbunya selalu bersama Allah namanya arif. Kalau rajin ibadah secara jasmani namanya abid, ahli ibadah. Wa idza lam yahtasi salat tariqa bi hadzal qalbi fa huwa naqis. Tetapi orang yang tidak melakukan sholat tarikat ini dengan hati yang hidup,
dia akan mendapatkan kekurangan. Dan pahalanya hanya derajat saja, surga saja, tapi tidak menjadi orang yang dekat. Tidak spesial bagi Allah Ta'ala. Nah, gitu kan. Orang dekat itu kan orang spesial, Pak ya. Orang khusus. Baik, itu penjelasan beliau. Silakan kalau